sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bismillah sadri wa yassir li amri wa ala uqdatan min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur senantiasa kita aturkan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat gitu ya dan kesehatannya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini dipertemukan di gedung serbaguna ini tanpa kurang satu apapun. Tentunya nikmat sehat selamat yang kita terima ini marilah kita aturkan dengan membaca kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabat, sahabat serta yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kabupaten Magelang, yang kami hormati Bapak Tata Usaha selaku Ketua Penyelenggara, dan juga Bapak Kasih Dimas dan juga Dewa selaku pengawas pelaksanaan tes CT, dan beberapa teman-teman dari PHU, dan lebih khusus lagi semua Bapak Ibu semua peserta tes rekrutmen PPA Arab Saudi dan PPA Voter Kantor Penyelidikan Kabupaten Magelang tahun 2023 1444 Hijriah. Pertama-tama saya melaporkan berkenaan dengan seleksi formasi PPH Arab Saudi dan PPH Voter, bahwa kami melaporkan kepada kantor bahwa formasi untuk PPH Voter sebagai ketua Voter ini formasinya 3, yang mendaftar 7. PPH pembimbing ini formasinya 3, yang mendaftar 3. PPH Arab Saudi ini bimbingan ibadah formasi 1, yang mendaftar 1. Pelayanan akomodasi ini formasi 8, yang mendaftar 8. Dan perlu diketahui kaitannya dengan seleksi ini, semua peserta tes ini nanti setelah melaksanakan atau mengikuti seleksi sesuai dengan formasi dan juga hasil ini nanti akan kita kirim untuk dapat mengikuti tes CAT tahap kedua di tingkat provinsi. Namun perlu kami sampaikan pula bahwa pada saat ini ada beberapa hal yang harus kita sampaikan kepada semua calon peserta tes berkenaan dengan tata tertib, tata cara, karena pada tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Karena tahun yang lalu itu ada portofolio, sekarang tidak ada, dan pada saat ini hanya tes CAT, sehingga nantinya sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen dan juga Kanwil terkait dengan jumlah atau formasi terkait dengan PPH Voter, ketua Voter ini membutuhkan 3, namun yang akan kita kirim untuk melaksanakan atau mengikuti tes tingkat provinsi 6. Begitu juga pembimbing ibadah ini yang akan kita atau formasinya 3, namun pendaftarnya 3, nanti juga semua penentuannya ada di Kanwil. Berikutnya PPH Saudi ini sebenarnya adalah ranahnya Kanwil, bukan ranahnya Kementerian Agama Kabupaten. Sehingga tes ini nanti juga akan kami laporkan ke Kanwil. Nanti Kanwil yang akan menseleksi sesuai dengan hasil CAT-nya, yang mana nanti pada tanggal 28 ini akan ada pengumuman dan untuk tes CAT tahap kedua di tingkat provinsi. Oleh karena itu sebelum mengawali simulasi, karena simulasi ini bertujuan agar memastikan semua calon peserta tes CAT ini bisa mengaplikasikan atau bisa masuk ke dalam aplikasi atau login di dalam tes CAT. Saat ini nanti akan ada simulasi, sehingga pada hari hanya besok diharapkan
sudah tidak lagi ada pertanyaan, sudah tidak ada lagi kendala-kendala, dan harapan bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Perlu kita ketahui dan kita umumkan kepada Bapak Ibu semua calon peserta tes CAT bahwa saat ini simulasi tanggal 16 Januari. Selanjutnya untuk pelaksanaan tes CAD pada tanggal 17 Januari hari Selasa, adapun random acaranya jam 7.30 sampai dengan jam 8 adalah pendaftaran atau registrasi. Jam 7.30 sampai jam 8 nanti registrasi. Berikutnya jam 8 sampai jam 9 ini tahap persiapan untuk memasukkan atau login ke aplikasi. Dan perlu diketahui token atau passwordnya akan diberikan secara serempak nasional sebelum jam 9 dimulainya. Sehingga saat ini pun sampai besok pagi kami belum bisa menemukan atau menerima token itu. Token akan diberikan pada jam 5 menit pada itu. Oleh karena itu saat ini simulasi ini memang dipersyaratkan sebagai persiapan awal. Oleh karena itu perlu kami bacakan tata tertib pelaksanaan seleksi calon PPH Arab Saudi dan PPH Kloter pada kantor Kementerian Kabupaten Magelang tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi. Tata tertib seleksi calon PPH Arab Saudi dan PPH Kloter. 1. Peserta seleksi wajib hadir paling lambat 30 menit sebelum acara dimulai dan mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia. Kedua, panitia seleksi terdiri dari seleksi kompetensi CAT komputer asisten tes dengan menggunakan handphone peserta yang bisa terkoneksi dengan aplikasi CAT. Ketiga, waktu mengerjakan seleksi kompetensi atau seleksi CAT maksimal selama 90 menit. Jadi dari jam 9 sampai jam 10.30 hari Selasa. Selama mengikuti seleksi, peserta wajib 1. Menjaga ketenangan dan ketertiban. 2. Menjaga kerahasiaan jawaban. Selanjutnya 5. Hal yang dilarang peserta ujian: tidak diperkenankan menggunakan laptop walaupun laptop berbasis Android. Tidak diperkenankan membawa HP cadangan. Tidak diperkenankan membuka aplikasi lain seperti Google, Yahoo, dan lain-lain selain aplikasi CAT. 6. Sanksi: bagi peserta seleksi melanggar tata tertib akan diberikan sanksi dari mulai teguran oleh pengawas sampai dengan dibatalkannya sebagai peserta seleksi oleh panitia. Ini tata tertibnya perlu kami sampaikan atau kami umumkan pada saat ini, karena kalau besok waktunya iman-iman kita membacakan tata tertib, sementara waktu itu alangkah banyak untuk digunakan persiapan untuk audit dan sebagainya. Persiapan peserta tes dan permasalahan komputer assisted test atau CAT. Seleksi petugas haji tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi. 1. Kesiapan peserta seleksi CAT. 1. Pastikan bahwa operating sistem Android Anda berbasis Lollipop. 2. Pastikan aplikasi CAT sudah terinstal di HP peserta. Ketiga, pastikan aplikasi CAT dengan versi terbaru F1.10.
pastikan paket data masing-masing tersedia dan berlaku sampai ujian berakhir. Pastikan baterai HP tidak bermasalah dan terisi penuh. Pastikan sinyal HP baik dengan cara melihat indikator pada masing-masing HP dan paket sinyal 4G atau minimal H+. Pastikan ruang penyimpanan HP masih tersisa minimal 10% dari kapasitas aplikasi update operating system. Pastikan aplikasi update operating system tidak berjalan. Pastikan tidak sedang update aplikasi lain. Pastikan tidak ada yang akan menghubungi nomor telepon yang akan digunakan pada saat ujian berlangsung. Pastikan data yang ada dalam sistem benar, terutama pada jenis layanan yang dipilih, misalnya catering, akomodasi, transportasi, siswa, dan lain-lain. Jangan panik ketika permasalahan pada aplikasi atau HP, sebaiknya hubungi petugas seleksi. Disarankan membawa power bank yang terisi penuh. Ini karena CAT ini secara nasional serempak, sehingga terkonek baik panitia provinsi maupun pusat. Kedua, apabila terjadi sistem blok sehingga seluruh peserta tidak bisa melakukan akses aplikasi, pertama, melaporkan ke pusat bahwa seluruh peserta tidak bisa mengakses bila terjadi kendala. Peserta dilarang melakukan action terhadap aplikasi CAT. Petugas supervisi memastikan bahwa sistem tidak bisa diakses. Petugas supervisi berkoordinasi terus dengan petugas siswa pusat. Apabila sudah lebih dari 1 jam setelah waktu pelaksanaan, dimungkinkan untuk melakukan tes manual dengan dibuatkan berita acara. Apabila masih di bawah 60 menit, tes bisa dilakukan dengan menggunakan CAT bila terjadi kendala-kendala ini. Berikutnya, nomor 3, apabila terjadi jaringan off pada seluruh atau sebagian partai jaringan, langkah yang berikut, melaporkan ke Siskohat pusat bahwa seluruh peserta tidak bisa mengakses akibat dari operator jaringan. Apabila terjadi hanya sebagian operator seluler, maka bisa menggunakan WiFi. Dan apabila tidak memungkinkan dan sudah terjadi lebih dari 1 jam, maka dilakukan tes manual dengan berita acara dan dibuatkan berita acara bagi peserta yang menggunakan operator yang bermasalah. Peserta dilarang melakukan action terhadap aplikasi CAT. Petugas supervisi memastikan bahwa sistem tidak dapat diakses. Petugas supervisi berkoordinasi terus dengan sistem pusat dan pengawas. Apabila sudah lebih dari 1 jam setelah waktu pelaksanaan, dimungkinkan tidak atau untuk melakukan tes manual dengan diberikan berita acara. Ini bila terjadi kendala-kendala. Apabila terjadi permasalahan pada jenis tugas, misalnya catering menjadi Siskohat, langkah yang ditempuh menghubungi pusat untuk dilakukan update data. Peserta bisa melanjutkan tes dengan CAT. Apabila lupa password atau user ID, langkah yang harus ditempuh menghubungi petugas untuk dilakukan reset password. Peserta bisa melanjutkan tes dengan CAT. Apabila HP peserta bermasalah sebelum waktu ujian berlangsung, peserta dinyatakan diskualifikasi. Peserta melaksanakan tes manual dengan dibuatkan berita acara atas persetujuan pengawas. Apabila terjadi overloading pada saat submit jawaban, dilakukan restart HP atau restart mobil data. Apabila terjadi lagi peserta didiskualifikasi atau peserta melaksanakan tes manual dan diberikan berita acara atas persetujuan pengawas.
Apabila terdapat panggilan masuk pada saat ujian berlangsung, dilakukan peneguran, peserta akan didiskualifikasi atas persetujuan pengawas. Ini mohon pastikan pada waktu pelaksanaan tes tidak ada telepon masuk atau panggilan masuk. Apabila salah menekan tombol sehingga keluar aplikasi CAT, jangan panik, masuk kembali ke dalam aplikasi Cisco HCT. Apabila terjadi update sistem operasi pada HP peserta sehingga mengganggu proses ujian, tunggu sampai dengan selesai. Apabila masih ada waktu bisa melanjutkan. Apabila tidak, menjadi bagian kesalahan peserta. Apabila terdapat peserta yang mengaku tidak pandai menggunakan aplikasi atau CAT atau istilah lain gaptek, tidak bisa ditolerir, peserta didiskualifikasi atas persetujuan pengawas. Karena di Arab Saudi semua sekarang laporan-laporan sudah berbasis Android. Paket data internet peserta habis, dimungkinkan untuk mengisi paket data dengan konsekuensi akan mengurangi waktu menyelesaikan ujian dan menjadi bagian kesalahan peserta. Baterai tidak cukup untuk melanjutkan ujian, bisa mengisi dengan menggunakan power bank, tidak diperkenankan mengisi daya. Ini beberapa peraturan terkait dengan ketentuan persyaratan di dalam mengikuti tes rekrutmen petugas PPH Saudi maupun kloter, dan nanti akan dibantu atau dipandu oleh Bu ini berkaitan dengan aplikasi-aplikasi yang harus Bapak Ibu semua ikuti sebagai syarat untuk tes CAT. Sekali lagi kami dari PHU di dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan dan juga melayani tes seperti petugas PPH Saudi dan kloter, bila ada kekurangan kesalahan sekecil apapun kami mohon maaf yang sebesarnya, dan pada waktunya nanti mohon arahan Pak Kolakator berkenaan dengan proses tes ini agar berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dan tujuan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari